Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Gubernur Maluku Utara, rekan-rekan kepala daerah, bupati atau wakil bupati, serta yang mewakili, para pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara, kemudian Bapeda, OPD di daerah, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi bahwa pelaksanaan dari Forum Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di akhir tahun. Ini ada dua kata kunci, yaitu koordinasi dan evaluasi. Sehingga sangat tepat jika kita melakukan koordinasi dan evaluasi atas seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang telah dilakukan. Tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ke Ibu Gubernur bahwa sejak dilantik sebagai kepala daerah kita semua ini, khusus Ibu Gubernur, itu belum pernah kunjungan kerja ke Kota Ternate. Ibu memang tinggal di Ternate, tapi belum pernah melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Ternate. Beda, Bu. Ibu tinggal di sini, dan kita pertemuan pada hari ini secara marwah pemerintahan itu tidak sama. Karena keyakinan Ibu atau keyakinan pemerintah provinsi, keberhasilan dari Maluku Utara itu ditentukan oleh keberhasilan kabupaten kota. Karena pada saat ini kita tidak bekerja dalam konteks stigma ya, atau mungkin pencitraan, tidak. Kita bekerja semata-mata untuk melayani masyarakat yang ada di Maluku Utara atau konsen pemerintahan masing-masing yang ada di kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Karena saat ini kita tidak meletakkan legasi saya, tetapi legasi kita, legasi kami. Kami itu siapa? Kami itu Gubernur Maluku Utara. Kami itu siapa? Kami itu wali kota, kami itu bupati. Jadi kita meletakkan legasi kita. Jadi tidak bisa dalam pemahaman kita semua, legasi saya, tidak. Itu ketinggalan itu. Karena kalau dipahami legasi saya, berarti yang dikejar itu apa? Citra saya. Ini sebuah evaluasi, Bu, yang perlu saya sampaikan. Sehingga minimal ada waktu bagi Ibu ya untuk bisa kunjungan di setiap daerah. Meskipun Ibu tinggal di tempat ini, di tempat saya. Makanya saya bilang saya tidak mau ketemu Ibu di Ternate. Saya mau ketemu Ibu Gubernur itu di Provinsi Maluku Utara di Gosale sana. Karena saya pernah meminta untuk bertemu, tapi mungkin karena waktu dan kesempatan yang tidak pernah ada, ya Ibu mungkin lebih banyak di luar. Oleh karena itu untuk evaluasi pertama, saya minta untuk Gubernur Maluku Utara lakukan kunjungan di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Setuju? Setuju. Karena beda, Pak. Beda, Bu. Beda. Penghargaan Ibu justru akan dihargai jika Ibu datang ke kami, dan kami akan dihargai juga jika datang ke Gosale. Kan beda. Saya tidak pernah bertemu dengan Ibu di Ternate, karena Ternate bukan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Ibu kota Provinsi Maluku Utara itu di Sofifi sana. Supaya saya ada waktu juga berangkat ke Sofifi. Kemudian yang kedua, terkait dengan koordinasi. Saya yakin bahwa kata koordinasi itu kata yang paling sederhana, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Ya, karena ini mumpung kesempatan untuk bertemu langsung dengan Ibu, bertemu langsung juga dengan para OPD. Saya memahami bahwa koordinasi itu adalah sepengetahuan. Ya. Koordinasi itu saya tahu, Ibu tahu, atau kami tahu, provinsi juga tahu. Nah,
Beberapa kali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apakah itu di kota Ternate, itu kadangkala saya tidak tahu. Saya tidak tahu, terus terang saya tidak tahu. Saya cuma tahu tiba-tiba ada di media, ada di berita, atau mungkin ada di TikTok dan lain sebagainya. Karena pemerintahan ini kan dibangun bersama, esprit de corps, pemerintah Provinsi Maluku Utara. Siapa itu aktor dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk juga para pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Karena saya harus menyampaikan ini sehingga ini menjadi lebih baik untuk di tahun 2026. Karena kita semua baru memulai action menyelenggarakan pemerintahan itu sejak dilantik tanggal 20 Februari, ya, mungkin saya periode kedua, tapi saya anggap ini bagian dari regu atau saf yang sama, yang start juga atau starting yang sama pada bulan Februari, sehingga kadang-kala memahami koordinasi ini penting. Contoh, di dalam praktek pemerintahan itu ada disebut dengan wilayah jabatan dan wilayah kerja, ya. Apa itu wilayah jabatan? Wilayah jabatan itu wilayah yang melingkupi semua kegiatan. Contoh, ketika ibu turun ke Sulamadaha, itu ibu berada pada wilayah jabatan. Tetapi ketika ibu masuk di kantor lurah Sulamadaha, itu bukan wilayah kerja ibu. Itu bukan wilayah kerja. Jadi ini dipahami semua oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi beda antara wilayah jabatan dan wilayah kerja. Sehingga oleh karena itu, supaya kita membangun sinergi yang sama, kemudian positive thinking di dalam menjalankan pemerintahan, saya pikir untuk nanti ke depan apapun kegiatan-kegiatan pemerintahan, itu minimal juga diketahui oleh kepala daerah. Kita malu kadangkala. Beberapa kali kunjungan tertentu tidak diketahui oleh saya kepala daerah. Ya. Karena melekat di unsur kepala daerah itu kan arms working dan arms territorial, itu istilah-istilah dari Belanda, ya, wilayah kerja dan wilayah jabatan. Sehingga kita saling menghargai atas posisi masing-masing kita ketika berada di wilayah jabatan maupun wilayah kerja kita masing-masing. Saya kira ini Bu, sebuah hal penting, termasuk juga ada kegiatan-kegiatan RTLH. Saya tiba-tiba, kok ada kegiatan di mana, tidak diketahui. Oleh karena itu minimal OPD membangun sinergi juga dengan teman-teman OPD yang ada di kabupaten kota. Ya. Karena kita bersinergi ini, semua ini kan satu penglihatan, satu visi ke atas, kemana? Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saling berkesinambungan antara kabupaten kota, provinsi, dan pemerintahan nasional. Saya kira ini Bu, saya tidak, tapi ini penting untuk sama-sama kita saling menghargai atas posisi dan marwah pemerintahan masing-masing. Sehingga tidak ada istilah saling menjatuhkan antara satu dengan lain, tidak. Ya, karena kita saling bahu-membahu sebagai satu badan tubuh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian di kesempatan yang baik ini, mungkin peran Ibu harus lebih sangat signifikan untuk bagaimana agar tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati Halteng terkait dengan inflasi, saya kira penting, ya. Apakah itu indeks harga konsumen yang mungkin alangkah bijak jika kerjasama antar daerah ini diperkuat. Karena justru kita kalau saya terus terang, lebih cenderung untuk menguatkan antara kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dalam rangka untuk mengatasi inflasi. Kita sudah melakukan beberapa kerjasama, termasuk dengan Haltim, ya, Haltim. Kemudian dulu Halbar juga pernah kita perbaharui. Kemudian kita juga melakukan beberapa kerjasama antar daerah di luar Provinsi Maluku Utara. Tetapi saya lebih cenderung untuk memberikan kesempatan kepada
daerah tetangga dalam Provinsi Maluku Utara untuk kita lakukan kerjasama. Sehingga apa yang kurang di Ternate dapat dipenuhi secara langsung oleh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Tidak harus kita keluar, karena kalau keluar orang di luar yang untung. Kita mau sesama yang ada di Provinsi Maluku Utara yang menguntungkan. Oleh karena itu, nanti di tahun depan ketika pelaksanaan rapat kerja jaringan Kota Pusaka Indonesia, kita akan menggandeng Tidore Kepulauan, ya, sehingga nanti ada sedikit kegiatan yang dilakukan di Tidore Kepulauan, sehingga Tidore Kepulauan mendapatkan keuntungan langsung dari kegiatan nasional. Kita tidak mau hanya mengambil kesempatan sendiri. Ternate selama ini selalu diuntungkan. Kalau buat kegiatan sel Tidore, Ternate untung. Buat kegiatan Hari Nusantara, Ternate untung. Buat STQ nasional di Sofifi, Ternate untung. Buat kegiatan di Halmahera Barat, Ternate untung. Oleh karena itu keuntungan ini kami perbalas untuk nanti ada kolaborasi bersama untuk memperkuat satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian yang berikut lagi terkait dengan data DTSN, ya. Kemarin juga untuk 32 daerah di Indonesia itu sudah ditetapkan sebagai pilot project untuk penguatan basis data. Jadi kemarin mungkin saya sampaikan ke Ibu, rapat dipimpin oleh Bapak Luhut Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri, itu menyepakati 32 daerah di Indonesia yang nanti dilakukan perbaikan DTSN-nya. Basisnya adalah basis data yang ada di Dukcapil. Sehingga nanti ketika dilakukan eliminasi data bagi mereka yang tidak berhak, itu nanti akan dieliminasi melalui sistem. Jadi ada 32 daerah di Indonesia termasuk Ternate yang mendapatkan kesempatan untuk pembinaan dan perbaikan data SN-nya, DTSN-nya itu tersebut, sehingga nantinya mudah-mudahan dengan cara keadilan yang didapat, artinya orang yang berhak dapat, yang selama ini tidak dapat, dapat. Dan orang yang selama ini tidak berhak dapat dan dapat, nanti dieliminasi melalui sistem yang ada. Saya kira ini poin-poin yang paling penting. Intinya bahwa koordinasi dan evaluasi ini upaya kita untuk memperkuat warisan kita sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wali. Menjadi catatan buat kami untuk melakukan kunjungan kerja di Kota Ternate. Saya belum ke kantor wali kotanya, dan Tidore mungkin ya, saya juga belum ke kantor wali kota Tidore. Selain dari itu, saya sudah melakukan kunjungan kerja ke kabupaten kota masing-masing. Dan catatan buat protokol ada di sini atau karo admin? Ya, untuk kemudian setiap kegiatan saya di Kota Ternate atau di kabupaten kota lainnya untuk diinfokan kepada kepala daerah masing-masing. Karena biasanya memang jadwal saya berubah dengan sangat cepat, terutama RTLH biasanya saya selipkan ketika saya ada waktu kosong 30 menit langsung saya tiba-tiba turun. Tapi jadwal saya biasanya protokol selalu tahu, jadi walaupun dadakan diinformasikan kepada PIC protokol masing-masing untuk disampaikan kepala daerah. Ya Pak? Ya. Kemudian saya setuju bahwa inflasi itu bisa ditekan dengan kolaborasi antar kabupaten kota. Tetapi setelah mapping kita menyadari bahwa belum ada kabupaten kota di Maluku Utara ini yang kuat secara swasembada pangan. Mungkin untuk perikanan, Halsel, Haltim, Morotai bisa mensuplai Maluku Utara. Sesuai data perikanan kita itu 90% sudah bisa disuplai oleh kita sendiri. Tetapi seperti beras baru 15%, bahkan Haltim, Halteng, Halut pun tidak bisa mensuplai baru 15%, bahkan Haltim, Halteng, Halut pun tidak bisa mensuplai untuk Maluku Utara. Nah itu yang sedang kita kuatkan di tahun 2026. Jika tidak ada kendala, benaran bantuan dari Kementan turun 10.000 hektar itu sudah cukup untuk kita swasembada. Karena kebutuhan kita cuma 138.000 ton. Dengan 10.000 hektar dengan produksinya bisa naik 8 ton
per gabah kering panen dan 2 kali musim tanam itu kita sudah 160.000 ton dan kita sudah swasembada jika itu tercapai. Jika kita sudah kuat masing-masing kabupaten kota, sangat setuju untuk kerjasamanya antar kabupaten kota saja sehingga duitnya tidak keluar. Duitnya muter-muter aja di Maluku Utara. Dan catatan Maluku Utara belum memiliki telur dan ayam. Kita di Pemprov sudah mencabut larangan untuk dulu kan ada flu ayam, terus kemudian ada pergub tidak boleh masuk bibit ayam sehingga ya unggas, sehingga itu membuat Maluku Utara tidak punya peternakan ayam selama ini dan itu sudah dicabut sejak pertengahan tahun ini. Masing-masing kabupaten kota bisa berimprovisasi, bisa bekerja sama dengan swasta. Kami sebenarnya tadinya sudah mengajak Jafta untuk masuk sebelum kemudian mereka swasta besar mendapat program nasional MBG suplai telur. Jadi akhirnya mereka memutuskan tidak jadi masuk di Maluku Utara. Saya sudah berkomunikasi dengan Mentan maupun dengan TNI untuk mencari pihak-pihak partner yang mau masuk ke Maluku Utara. Karena tanpa binaan yang sudah ahli di bidangnya, resiko untuk kita gagal panen itu tinggi karena kita belum punya dokter hewan dan lain-lain. Tapi saya sangat setuju untuk meningkatkan kerjasama antar kabupaten kota. Dan saya juga sudah diinfo Mendagri terkait Ternate dijadikan pilot project. Memang kemarin saya bertemu dengan Pak Luhut minta untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan dijadikan pilot project. Tetapi persyaratan untuk provinsi adalah seluruh kabupaten kota harus sudah memiliki akses internet dan kita belum. Sehingga yang diputuskan hanya kota Ternate yang menjadi pilot project. Tetapi pilot project ini saya memprediksi secara pribadi kemungkinan akan waktu cukup lama. Mungkin paling cepat 6 bulan. Karena ada banyak kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu bantuan tidak bisa menunggu. Plan B-nya ya kita rapikan data sesuai dengan pilot project kerjasama BPS seperti yang sudah di Halmahera Tengah. Cara tercepat Dukcapil kasih ke BPS, BPS padankan, BPS kasih ke kepala desa catat-catat balikin ke BPS. Itu cara tercepat. Memang pilot project aplikasi yang dimiliki oleh Pak Luhut itu jauh lebih komprehensif dengan jumlah pertanyaan yang jauh lebih banyak dari BPS. Harapannya jika pilot project ini selesai maka dengan sendirinya kurang lebih profil desa itu dapat terbentuk dengan sendirinya. Harapannya demikian, tapi mungkin itu akan sedikit time consuming. Saya setuju untuk kolaborasi. Mungkin kita butuh penyesuaian aja cara berkomunikasi dan sebagai catatan untuk kunjungan kelurahan, saya pernah kunjungan kelurahan dengan Pak Menkum waktu itu, tetapi Pak Wali Kota tidak hadir. Waktu itu acaranya Posbankum di Kota Ternate, baru juga selesai acara di sini dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Menkum, kemudian Pak Menkum minta kunjungan ke Posbankum. Saya menemani Pak Menkum karena seluruh kegiatan diatur oleh Kementerian Hukum bukan oleh provinsi. Sampai ke kelurahan yang ada hanya Ibu Lurah, Pak Sekda pun tidak ada, Pak Wali pun tidak ada. Saya bertanya ke Pak Lurah, mana Pak Wali? Katanya tidak hadir. Jadi saya juga tidak enak dengan pihak Kementerian Hukum karena Pak Wali tidak hadir dan itu wilayah kelurahan dan bukan wilayah saya, wilayah Ternate. Mungkin ke depan memang jalur komunikasinya harus lebih baik dan saya juga pernah kunjungan ke yang perizinan itu apa namanya? PTSP. Ya. Sebenarnya PTSP itu bukan rencana kita, itu program dari DPR RI Komisi 9 kalau nggak salah. Mereka punya rencana dan mereka yang atur sendiri dari protokol mereka mau pergi ke PTSP provinsi. Mereka tidak tahu kalau ibu kota itu ternyata ada di Sofifi dan mereka tidak tahu kalau PTSP provinsi itu adanya di Sofifi harus menyeberang lagi. Dan karena mereka tidak mau menyeberang, mereka memutuskan kalau gitu mereka ke kota Ternate aja. Nah saya kebetulan ada di mobil bersama dengan wakil ketua komisinya dan acara itu ditentukan oleh protokol dari kementerian. Sehingga kita turun sebentar mungkin 10-15 menit kemudian naik. Dan memang mereka tidak menginfokan kepada Pak Wali
karena cuman sekitar 10-15 menit naik, dan itu bukan rencana dari kita provinsi, itu rencana dari protokol kementerian. Tapi memang ke depan akan harus ada komunikasi lebih baik, terutama dari protokol provinsi jika pun acara itu dilakukan oleh kementerian, dan kalaupun dadakan untuk segera menelpon dan menginformasikan kepada protokol kabupaten kota terkait sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Tentu saya menyadari penuh bahwa provinsi ini tidak ada tanpa kabupaten kota. Kabupaten kota berhasil, maka provinsi berhasil. Tugas kita provinsi hanya koordinator. Daerah butuh apa, kita sampaikan ke provinsi, ke kementerian. Daerah ada masalah apa, kita bantu koordinasi karena hanya itu tugas provinsi. Terima kasih Pak Wali atas masukannya dan akan ada perbaikan dari kami provinsi di tahun 2026. Terima kasih.